Sebuah minibus angkutan barang salah masuk jalur menuju kawasan kantor ASDP Bakahuni, Lampung Selatan, Rabu siang. Polisi yang mencurigai kemudian mengejarnya. Mobil berhasil dihentikan dan langsung digeledah. Pengemudi mobil mengaku panik karena melihat polisi sedang razia di pintu masuk pelabuhan. Ia yang seharusnya masuk ke jalur dermaga menuju kapal Roro malah salah masuk jalan menuju terminal bus. Berapa banyak ini? Berapa banyak nih? Dari Bengkulu. Kecurigaan polisi terbukti karena rupanya mobil yang dikemudikan oleh Stephen Tobali Situmorang, warga Bengkulu Selatan ini mengangkut 700 kg daging celeng ilegal. Ayo, angkat terbangnya itu. Biar kelihatan. Daging celeng rencananya akan diselundupkan ke Jakarta dan Bekasi. Diketemukan dalam kendaraan tersebut diduga daging celeng. Dari hasil interogasi tadi dan pemeriksaan untuk daging tersebut kurang lebih jumlahnya sekitar 725 kg. Daging yang diduga daging celeng ini dibawa dari Manak Bengkulu Selatan dengan tujuan ke Depok. Daging celeng disita polisi karena pengirimannya ilegal dan dikhawatirkan disalahgunakan sebagai daging campuran. Pengemudi minibus yang berperan sebagai kurir ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya masih akan dikembangkan untuk memburu pemiliknya. Penyelundup daging celeng terancam 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bulan 3. Polisi Polres Tulang Bawang Rabu siang menyita sekitar 600 liter solar dan pertalite serta puluhan jerigen kosong dari seorang penimbun BBM. Tersangka berinisial RO, warga Banjarmargo, Tulang Bawang. Tersangka mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara membelinya di salah satu SPBU yang terletak di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang dengan jerigen. BBM tersebut kemudian dijual ke warung-warung dengan harga tinggi. Baru berarti? Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Terkait dengan pengungkapan kasus dugaan tidak pidana penimbunan BBM. BBM bersubsidi, yaitu jenis solar. Untuk TKP kejadian berada di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Penimbunan BBM ini terungkap setelah dilaporkan oleh warga ke polisi. Kasus ini masih akan dikembangkan untuk mencari tahu keterlibatan pegawai SPBU. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua pejabat eselon 2 Pemkab Lampung Utara Rabu siang mangkir dari panggilan polisi terkait penyidikan kasus gratifikasi proyek di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD. Keduanya yakni Sekretaris Daerah Lekok dan Asisten 1 Man Kodri. Keduanya menjadi saksi kasus gratifikasi kegiatan bimbingan teknis kepala desa. Polisi akan terus memanggil keduanya sebagai upaya pengembangan kasus yang sebelumnya sudah menjerat 3 tersangka. Ketiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Seksi Ismir Hadi, Kepala Subseksi Ngadino, dan 1 tersangka rekanan bernama Nanang. Polisi juga sebelumnya sudah memeriksa 12 saksi dari kegiatan yang melibatkan 202 peserta dengan total dana mencapai 1,5 miliar lebih itu. Hari ini kita jadwalkan 2 orang saksi dalam proses penyidikan ini. Jadi kita memerlukan keterangan 2 orang ini merupakan pejabat di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara untuk melengkapi berkas perkara. Inisialnya, Pak? Untuk inisial 1 inisial L, kemudian 1 lagi inisial M. Ini pemanggilan pertama, Pak ya? Ini panggilan pertama.
Dua pejabat Dinas PMD Lampung Utara beberapa waktu lalu terjaring OTT polisi sedang bertransaksi menerima uang setoran jasa pembayaran proyek bimbingan teknis dari seorang rekanan atau kontraktor asal Bekasi. Polisi menyita uang 36 juta rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan rusak di Lampung terjadi berlarut-larut. Salah satunya terjadi di jalan menuju gerbang tol Trans Sumatera Simpang Asahan, Kabupaten Mesuji. Aspal di sepanjang jalan banyak yang terkelupas dan lubang-lubang besar pun menganga. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu yang dapat mengganggu kesehatan pengendara dan jalan menjadi becek saat musim hujan. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 10 km dan membuat kecewa para pengemudi mobil. Ini Bapak lintasi di pintu tol ini kenapa Pak? Aduh, saya rencananya mau ini Pak, mau nemuin saudara. Tapi jalannya kayak gini, ampun Pak, masa masuk jalan pintu tol kayak gini, kayak mau ke jalan kandang sapi aja. Parah jalannya. Berapa kilo nih Pak jauhnya? Ya, kurang lebih informasinya 10 kiloan Pak. 10 kilo. Hancur Pak ya? Hancur. Rusak Pak mobil itu Pak? Aduh, sampai keringatan kayak gini Pak, parah. Selain rawan kecelakaan dan menyebabkan mobil rusak, jalan rusak juga membuat waktu perjalanan kendaraan lebih lambat. Ini Bapak dari arah mana nih tadi? Dari pengisian A. Pengisian? Parah ini Pak? Berapa kilo nih Pak dari Simpang Asahan ke pintu tol itu? 2 kiloan lah. Hah? 2 kilo lebih. Kilo lebih Pak ya? Dengan ada jalan rusak ini Bapak merasa gimana? Nyaman tidak Pak? Nyaman. Tidak nyaman? Iya. Harapannya bagaimana Pak? Ya harusnya harapan saya ya benerin jadi biar enak. Jalan rusak menyusahkan warga. Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera memperbaiki jalan agar perjalanan mereka lebih nyaman. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.